Mengapa negara kita yang begitu luas dan konon katanya negara agraris, belum juga bersuasembada pangan? Kenapa ya, Mas? Itu karena kesuburan tanah pertanian kita belum tercapai, bahkan semakin tidak subur. Oleh sebab itu, produktivitas lahan semakin turun, sehingga dapat dipergunakan sebagai alasan untuk terus impor dari negara lain seperti gula dan beras. Ciri-ciri tanah yang subur itu bagaimana sih, Mas? Yang pertama, bertekstur remah. Ditandai dengan adanya cacing-cacing tanah yang hidup subur, sehingga akar-akar rambut mudah menembus celah-celah di antara butiran tanah, sehingga bisa tumbuh maksimal ke segala arah untuk mencari air dan nutrisi. Perlu kamu ketahui bahwa mula tanaman adalah akarnya, sehingga apabila akar kurang tumbuh dengan baik, maka nutrisi yang dapat dijerat juga tidak maksimal, sehingga batang, daun dan buahnya juga tidak tumbuh dengan baik karena kekurangan nutrisi. Selain akibat tanah yang tidak gembur, faktor apa lagi yang membuat akar tidak tumbuh baik, Mas? Tanah yang asam ditunjukkan dengan alat pH meter tanah yang rendah di bawah 5. Perhatikan, apabila akar rambut berada di tanah yang asam akan mengkerut sehingga tidak dapat bekerja dengan baik. Oleh sebab itu, keasaman tanah menjadi tolak ukur kedua dari kesuburan tanah. Faktor yang ketiga, apa ya, Mas? Sifat biologi tanah harus baik, yaitu adanya mikroba-mikroba yang bersimbiosis dengan tanaman untuk berbagi air, nutrisi dan gula. Seperti Pseudomonas, Bacillus, Azospirillum, jamur Mycorrhiza, serta jamur Trichoderma. Dampak lain apa selain hasil panen menurun serta kualitas hasil panen yang bertambah rendah ya, Mas? Yang paling berdampak bagi petani adalah biaya usaha tani semakin membengkak atau harga pokok produksi yang jelas semakin tinggi dengan tanah semakin tidak subur, sehingga produk hasil panen tidak dapat bersaing dengan negara lain yang sudah mengutamakan kesuburan tanah untuk dimaksimalkan. Mengapa biaya usaha tanah jadi membengkak, Mas? Pertama, sedulur tani yang tanamannya kurang tumbuh subur mengira kurang pupuk kimia, sehingga mereka menambah dosis aplikasinya. Kedua, karena tanamannya mudah terkena serangan penyakit, maka mereka membeli obat-obatan yang harganya mahal untuk mengobati. Semua yang dilakukan itu berbunyi biaya, padahal hasil produksi tidak meningkat, sedangkan biaya jelek bertambah. Mengapa mudah terserang penyakit, Mas? Karena kurang nutrisi, jadi tanaman kurang memiliki daya imun untuk menghadapi penyakit yang ada di sekitarnya. Gimana? Sudah jelas? Sudah, Mas. Sekarang bagaimana solusinya, Mas? Dengan aplikasi Pucamadu yang merupakan pupuk hayati majemung berbahan aktif mikroba-mikroba fungsional yang bervitalitas tinggi. Dengan vitalitas yang tinggi, maka mikroba tersebut akan cepat berkembang biak di tanah. Dengan cara pecah sel dan cepat membentuk koloni-koloni baru di sekitar perakaran dan membungkus akar untuk melindungi dari serangan penyakit yang masuk lewat akar. Pucamadu dengan cepat menggemburkan tanah di sekitar perakaran. Pucamadu juga terdapat bakteri pelarut sulfat yang dapat menormalisasi pH tanah mendekati 7. Keasaman tanah, kami mendapatkan pH tanah sebesar 4,2. Dengan angka tersebut, lahan ini tergolong sangat asam. Kami lakukan pengukuran keasaman tanah setelah aplikasi Pucamadu 8 hari yang lalu. Kami dapatkan di angka 6, itu artinya keasaman tanah sudah mulai menuju normal. Dari 4,2, sekarang menjadi 6. Selain mikroba bahan aktif, Pucamadu meningkatkan daya tahan terhadap serangan penyakit, juga menggemburkan tanah, serta menormalisasi keasaman tanah, juga membentuk hormon pertumbuhan secara keseluruhan. Kalau ingin tahu lebih banyak informasi tentang Pucamadu, kunjungi channel YouTube Pucamadu. Bagaimana? Baik, Mas. Terima kasih dengan semua penjelasan ini, dan saya akan segera mencoba di kebun saya.